sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penguji PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Fernando Sitohang dengan NIM 220211101770. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saat ini saya mengajar di SMP Santa Lucia Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasunduta. Hari ini 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kompetensi dasar 3.18 dan 4.18 tentang unsur fiksi dan non-fiksi. Mohon evaluasi dan saran serta tanggapan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Gotta find my way to you. Selamat pagi. Siap, Drak. Kepala Otor Disam. Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Siap, baik Pak. Oke, Bapak harap juga semua baik, kita semua sehat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia seperti biasanya dalam proses pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang memimpin doa dan memimpin lagu untuk profil Pancasila kita? Oke, silakan maju. Baik, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, untuk mengamalkan pedoman profil Pancasila, mari kita menyanyikan wajib nasional. Ganda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bapak Guru serta teman-teman semua, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus atas berkat dan rahmat-Mu yang masih dapat kami rasakan pagi hari ini. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Dan Engkau mengutus Roh Kudus-Mu agar kami bisa berfokus dan konsentrasi dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih Bapak, amin. Santo Fransiskus dari Santa Lucia, Doakanlah kami. Amin. Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk si Wahyu dan Taruli. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Bapak coba untuk mencek kehadiran kita hari ini seperti biasanya. Mana ketua kelas kita? Mana ketua kelas kita? Oke, baik. Dengarkan namanya, Bapak absen dulu. Cindi Ol Menulang. siap hadir Pak. Rosiana. Siap hadir Pak. Rutina. Siap hadir Pak. Samuel. Siap hadir Pak. Sarah. Siap hadir Pak. Sastra. Siap hadir Pak. Sehat. Siap hadir Pak. Seven. Siap hadir Pak. Sania. Siap hadir Pak. Siren. Siap hadir Pak. Simon. Siap hadir Pak. Sophia. Siap hadir Pak. Stefani. Siap hadir Pak. Taruli. Siap hadir Pak. Teresia Basa. Siap hadir Pak. Teresia Safel. Siap hadir Pak. Timothy. Siap hadir Pak. Tristan. Siap hadir Pak. Valeria. Siap hadir Pak. Farel. Siap hadir Pak. Felicia. Siap hadir Pak.
Wahyu, Siap hadir Pak. Widya, Siap hadir Pak. William, Siap hadir Pak. Willy Tua, Siap hadir Pak. Wilson, Siap hadir Pak. Windy, Siap hadir Pak. Yesa, Siap hadir Pak. Yohana, Siap hadir Pak. Yohanes, Siap hadir Pak. Yosafat, Siap hadir Pak. Yosefin, Siap hadir Pak. Yudi, Siap hadir Pak. Jevania. Siap hadir Pak. Oke, baik. Berarti hari ini kita semua hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Hari ini kita akan belajar seperti biasa. Nah, sebelumnya Bapak mengingatkan dulu atau kita ingat dulu pembelajaran kita yang terakhir. Kemarin itu apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, silakan Rutina. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Yang kita pelajari sebelumnya adalah drama. Drama adalah suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting sebagai karya seni yang dipentas. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk Sri. Oke. Ada lagi yang lain? Contohnya unsur-unsur drama. Oke, silakan Yohana. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Unsur-unsur drama ada tema, tokoh, alur, latar, amanat, gaya bahasa, dan sudut pandang. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Yohana. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari. Hari ini kita akan masuk ke kompetensi dasar 3.18 dan kompetensi dasar 4.18. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan membahas mengenai unsur fiksi dan non-fiksi. Apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi pedoman kita dalam teks unsur fiksi dan non-fiksi ini? Anak-anakku semua, kompetensi dasar yang mau kita pelajari hari ini adalah menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Yang kedua, menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan dan tulisan. Nah, selanjutnya, apa tujuan kita mempelajari fiksi dan non-fiksi ini? Tujuan kita mempelajari. Peserta didikan, harapan dalam mempelajari ini, setelah kita mempelajari ini, peserta didik itu harus mampu menyimpulkan unsur fiksi dan non-fiksi. Nah, apakah itu dibaca, apakah itu didengar? Yang kedua, setelah kita akan mempelajari ini, anak didik kami akan tahu merumuskan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Bagaimana Anda menanggapi sebuah buku fiksi dan buku non-fiksi? Begitu. Nah, baik. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya fiksi dan non-fiksi itu apa? Perbedaan unsurnya seperti apa? Begitu ya. Dalam hal ini, apa hubungan fiksi dan non-fiksi itu dengan kehidupan kita sehari-hari? Pertama, supaya kita bisa memberikan tanggapan terhadap karya, terhadap sebuah karya orang lain. Kita berikan tanggapan kelemahan dan tanggapan kelebihan. Apakah itu kritik, saran, masukan, dan evaluasi. Nah, untuk itu anak-anakku, Bapak akan membagikan LKPD. Nanti di LKPD ini sudah ada kompetensi dasar, kompetensi inti, dan ada nanti tujuan, dan ada beberapa soal pertanyaan yang perlu dijawab. Oke? Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Ayo satu orang. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Nah, kelompok 5. Oke. Nah,
Untuk anakku semua, sebelum kita masuk ke LKPD, Bapak jelaskan sedikit. Tahukah anak-anakku bahwasanya buku fiksi itu adalah buku yang berisi cerpen, dongeng, apalagi novel, puisi. Sedangkan non fiksi itu apa? Laporan ilmiah. Laporan ini bisa berupa apa? Skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah makro dan karya ilmiah mikro. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak bagikan dulu menjadi beberapa kelompok sebelum kita menyaksikan video. Oke? Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silahkan ambil kelompoknya. Oke, baik, kita akan menyaksikan video mengenai fiksi dan non fiksi. Untuk anak-anak semua, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama saya Aditya Permana dalam kelas Aditya. Kali ini kita mau membahas lanjutan dari penjelasan kemarin tentang buku fiksi dan non fiksi, tapi dengan KD yang selanjutnya, yaitu KD 3.18 dan 4.18. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut materinya, kita harus tahu dulu KD atau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah KD 3.18, yaitu menelaah unsur buku fiksi dan non fiksi yang dibaca, serta KD 4.18, yaitu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non fiksi yang dibaca secara lisan dan tertulis. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menelaah unsur buku fiksi dan non fiksi, serta kalian mampu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non fiksi. Baiklah, langsung saja kita bahas materi tentang KD 3.18 dan 4.18 yang 3.14 tentang unsur dalam buku fiksi dan non fiksi. Unsur pertama, unsur buku fiksi. Yang pertama itu tentang diksi. Jadi unsur yang pertama itu diksi, pilihan kata atau ragam kata yang digunakan dalam buku fiksi tersebut. Yang kedua adalah ungkapan. Ungkapan ini adalah kata sekumpulan kata yang memiliki ciri khas tertentu, biasanya lafaz dada, bunga tangan, itu ungkapan. Lalu selanjutnya adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik jelas setiap cerita, gitu ya, setiap karya sastra, nah ini buku fiksi termasuk karya sastra, pasti memiliki unsur intrinsik dan ini merupakan unsur terpentingnya, ya. Oke, jadi ini adalah unsur penting dari buku fiksi dan non fiksi. Nah, kalau kita jabarkan, unsur intrinsik itu terdiri atas tema, amanat, alur, latar, lalu kelakuan dan peletakan, gaya bahasa, dan sudut pandang. Ini merupakan ciri khas atau daya tarik sendiri dari buku fiksi. Selanjutnya adalah unsur penting dalam buku non fiksi. Unsur pentingnya yang pertama adalah identitas dari buku itu sendiri. Itu menjadi hal pentingnya. Siapa pengarangnya, berapa halamannya, lalu penerbitnya, judulnya, itu merupakan terpenting. Lalu yang kedua adalah isi bukunya. Jadi bisa dikasih sama pentingnya. Itu merupakan data itu sendiri ya, unsur pentingnya. Dan yang ketiga, fakta atau data yang disajikan. Oke, nah ini menjadi unsur penting dalam pengungkapan dari data atau fakta yang disajikan dari buku non fiksi.
tema, alur, amanat, latar, pengetahuan dan pengokohan, sudut pandang dan gaya bahasa itu menjadi daya tarik dari buku fiksi. Oke, lalu yang kedua adalah daya tarik untuk buku non fiksi itu meliputi kelogisan argumen. Jadi argumennya masuk akal, logis itu menjadi daya tarik dari si buku non fiksi. Yang kedua adalah kelengkapan data. Oke, jadi kelengkapan data yang tertuang, yang dituangkan, yang ditulis dalam buku non fiksi itu merupakan daya tarik tersendiri. Jadi itu merupakan daya tarik dari buku fiksi dan non fiksi. Oke, baik. Dari cuplikan video tersebut kita mengetahui bahwa buku fiksi dan non fiksi itu ada kelemahan dan ada kelebihannya. Gitu ya, Nak. Oke. Siapa yang memberikan pendapat terhadap video tadi? Ada yang bisa Anda dapatkan dari cuplikan video? Ayo. Satu orang. Satu orang. Ayo. Oke, silakan Wahyu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun pemahaman ataupun amanat dari video tersebut, saya mendapatkan bahwasannya buku non fiksi dan fiksi memiliki perbedaan masing-masing. Buku non fiksi menjelaskan bahwasannya ia berisi tentang karya ilmiah dan karya-karya yang berisikan suatu fakta dan kebenaran yang sudah dibuktikan. Sedangkan fiksi belum tentu dibuktikan dan hanya berupa karangan dari seorang penulis. Baik, kita beri tepuk tangan untuk si Wahyu. Nah, anak-anak semua, untuk lebih memahami bagaimana teks fiksi dan non fiksi itu, Bapak akan memberikan cuplikan video drama. Nah, nanti pada saat kita menonton drama, cuplikan drama, kita akan menjawab LKPD yang sudah Bapak bagikan. Jelas? Jelas, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Oke, nah sekarang Bapak akan putar cuplikan video yang akan kita kaji mencari kelemahan dan kelebihannya dari segi unsur fiksi dan non fiksi. Mari kita saksikan.
Masa sih, Nak? Ya, Bu. Ya. Kamu tidur aja dengan dia. Iya, Bu. Ya, silakan. Selamat pagi. Bisa saya konsultasi? Benar, ada yang diterima. Selamat. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Kamu bisa sukses. Nama saya Doni. Hidup sebagai anak baru memang menyebalkan. Ketika bertemu teman baru, ketika masuk kelas baru, ditertawai dan dibully semua orang. Tapi semua harus dijalani demi masa depan dan orang tua. Tidak boleh seperti itu. Dia anak baru, kalian harus terima apa yang cuma perkenalkan saya teman. Jadi sekarang duduk di kursi belakang. Saya di sini melakukan orang guru sama kamu. Halo. Boleh. Oke. Kamu sudah ada pengajar. Pengajar dari mana kamu? Dulu dia itu Sofia. Dulu dia pernah. Ibu percayakan. Semua. Sudah lalu ketemu di sini bebas. Monggo Pak, kabarnya dari itu ya. Anda boleh ikut selalu. Mau? Bisa bodoh. Blows
Oke, kan cuplikan video. Nah, video drama itu coba Anda jawab pertanyaan yang ada dalam LKPD kita. Pertanyaannya sudah ada di LKPD dan jawabannya sudah kita saksikan tadi dalam video tersebut. Oke, untuk mengerjakan LKPD, Bapak berikan waktu 20 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah mengerjakan LKPD sesuai dengan cuplikan video yang kita tampilkan. Bapak bertanya, sudah siap dikerjakan? Siap, sudah Pak. Oke. Untuk itu mari kita presentasikan ke depan. Nah, untuk anak-anak semua, jika temanmu mempresentasikan, maka teman yang lain nanti boleh memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh kelompok lain. Oke. Nah, sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo. Baiklah, Bapak Guru dan teman-teman, kami dari kelompok 1 ini memastikan tentang melakukan video yang tadi. Video yang tadi itu ceritanya cukup menarik dan menurut terhadap teman-teman. Pengambilan videonya kurang bagus. Pada saat pengambilan video, setelah intro muncul kepala di balik tirai atau HP. Penggunaan properti seperti baju, celana tidak sesuai dengan ukuran. Ekspresi wajah juga kurang menarik menjiwai orang. Tanggapan kami tentang video itu Menurut tanggapan kami dalam video ini adalah video ini memberikan kesan yang harus kita contoh, yaitu kita tidak boleh membuli sesama kita dan kita harus bersikap baik pada kita. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka yang sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita tampilkan kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Bapak Guru dan teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tanggapan kami terhadap video yang pertama. Yang pertama, untuk kelebihan kami dapatkan itu, video editingnya sangat bagus dan memuaskan, dan alurnya mudah dipahami. Sebenarnya dengan kami sudah dari video tersebut, info-info dan video selamat memuaskan dan terlalu baik. Adanya kegagalan dalam video karena saat orang ayah mengalami kemana, ada kepala yang muncul dari balik video. Saat action video bersama dengan selatan pramuka, kepala yang dimainkan. Baiklah, tanggapan dari kelompok kami adalah editan drama bagus, perlunya sedikit diperhatikan dalam properti bahwa sekalian anak-anaknya secara benar berapa, suara tidak begitu jelas kehidupan, membuli terhadap sesama teman yang tak patut untuk itu. Sekian tanggapan dari kelompok kami, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, sekarang terima kasih untuk kelompok 2, silakan dulu. Kita tampilkan kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Oke.
kami akan memaparkan bagaimana atau apa yang berkurang serta tanggapan kami terhadap video ini. Dimulai dari kelebihan yang akan dipaparkan oleh teman kita Samira. Kelebihan dari drama tadi adalah yang pertama menurut kami pada drama tersebut editan yang cukup menarik untuk menarik perhatian para penonton. Yang kedua adalah yang sesuai dengan cerita. Ketika di sekolah mereka juga akan mengambil latar di sekolah, jadi sesuai dengan latar yang digunakan. Yang ketiga intonasi suara yang tepat. Jadi kita dapat lebih bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh para tokoh yang ada di drama tersebut. Selanjutnya kita akan mendengarkan apa kekurangan yang bisa kami ambil dari video tadi. Baik, ada pun kekurangan yang kami ambil dari beberapa mengenai drama tersebut adalah alurnya yang kurang jelas, busana dan kostum kurang sesuai dengan cerita apa peran yang diperankan oleh seorang tokoh, ekspresinya yang kurang mendalami sebagai karakter, serta closing dan opening durasinya lebih panjang daripada alur. Untuk yang terakhir, kami akan memberikan tanggapan kami terhadap video yang telah diamati tadi. Tanggapan kami adalah dari video tersebut kita bisa mengambil makna, yaitu penting kita saling menghargai teman-teman dan menghindari adanya perundingan atau pembulian terhadap teman. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi yang sangat luar biasa. Sekarang kita tampilkan kelompok 4. Kelompok 4 silahkan Pak. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan kelebihan dan kelemahan dan tanggapan dari video fiksi dan non-fiksi tadi. Baiklah, pertama kelebihan. Kelebihan yang kami dapat adalah alurnya yang bagus, gaya bahasa dan backsoundnya yang bagus. Kekurangannya akan dibacakan oleh Tristan. Kekurangan yang kami dapat yaitu yang pertama ada kontras cahaya rendah, suara dan ekspresi kurang baik, dan letaknya tidak menarik. Lalu kemudian tanggapan kami terhadap video adalah tidak boleh menganggap menganggap rendah kepada teman, tidak membuli dan saling menghargai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk. Kita langsung lanjut kelompok yang kelima. Kelompok 5 silakan maju. Oke, kelompok 5 silakan. Baiklah, terima kasih untuk Pak Tuang yang telah memberikan kesempatan. Kami akan membacakan kelebihan dan kekurangan beserta tanggapan kami terhadap video yang telah dilakukan. Untuk kelebihannya akan dibaca oleh Bibi. Kelebihan yang kami dapat dari drama tersebut yaitu intonasinya bagus, editannya lumayan bagus, dan latarnya bagus. Kekurangan Untuk kekurangannya, durasi dari video tersebut terlalu singkat dan adanya properti yang tidak sesuai dengan peran masing-masing. Lalu ekspresi dari setiap adegan ataupun suasananya tidak didapatkan oleh para aktor-aktor tersebut. Lalu untuk tanggapan pada video tersebut, properti dan ekspresi harus lebih diperhatikan. Tetapi intronya sudah bagus dan juga akhirnya. Dan amanah dari cerita tersebut, kita tidak boleh membuli teman atau seseorang yang lebih tidak mampu daripada kita. Sekian presentasi dari kelompok 5. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, berarti dari kelompok 5 tadi menjelaskan bahwa amanat yang disampaikan dalam drama tersebut, kita tidak boleh membuli teman atau kita tidak boleh memandang negatif teman kita. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, presentasi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai. Maka kita berikan tepuk tangan untuk kita sendiri. Ayo. Anak-anak sekalian, dari cuplikan drama, dari
hasil diskusi yang sudah kita diskusikan tadi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai penguatan dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, dalam teks video tadi ada beberapa yang harus kita kuasai sebagai penguatan untuk kita. Ada itu temanya apa yang tadi? Temanya apa? Ayo. Ya. Apa? Iya, kita beri tepuk tangan untuk si Wahyu dan Yohana. Oke. Nah, yang kedua, amanatnya apa? Dari cuplikan drama, dari fiksi itu. Apa? Ya, silakan. Iya, pentingnya menghargai teman dan hindari pembulian terhadap teman. Oke. Yang ketiga itu penokohan. Kita sudah mengetahui penokohan-penokohan yang ada dalam drama itu. Siapa saja? Ayo. Si Doni, si Linda, si Tian, si Tina, dan lain-lain sebagainya. Nah, watak-watak dalam penokohan itu sudah tahu dari cuplikan drama yang tadi. Oke, siapa yang bisa memaparkan satu orang? Ayo. Oke, silakan. Ayo. Ayo silakan Wahyu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Bahwasanya watak yang digunakan dalam setiap tokoh dan penambahan serta alim ya. Mungkin ada beberapa tokoh yang tidak menyesuaikan dengan karakter serta pembawaannya, serta penggunaan emosi yang digunakan tidak sesuai dengan karakter dari sebuah tokoh dan aktor yang digunakan. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk si Wahyu. Nah, berikutnya adalah alur. Sudah kita ketahui alur itu ada 3, maju, mundur, dan campuran. Gitu ya. Nah, alur apa yang dipakai dalam apa itu? Drama yang tadi. Alur. Ya, oke. Alur campur. Oke, sekarang yang kelima, latar atau setting. Nah, ayo dari drama tadi, latar, ayo. Oke, silakan. Satu orang. Jepania, oke, silakan. Baiklah, dari video tadi dapat disimpulkan ada beberapa latar seperti latar yang ada di kamar, latar di rumah, ataupun latar di sekolah, ataupun latar yang berada di kelas. Oke, kita beri tepuk tangan. Yang berikutnya adalah gaya bahasa. Oke, silakan Wahyu. Bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan kata India atau pekerjaan dari sebuah karena penggunaan bahasanya ada beberapa hal yang tidak baku dan penggunaannya sebagian baku jadi tidak tersinkronisasi dan tidak menghasilkan bahasa dengan sebagian bangsa yang sesuai. Oke, kita beri tepuk tangan untuk si Wahyu. Nah, itulah penguatan mengenai unsur fiksi yang harus kita pahami. Nah, untuk anak-anakku semua, selanjutnya bahwasanya fiksi dan non-fiksi itu memiliki keunggulan dan kekurangan. Saya tegaskan untuk anak-anakku semua bahwa keunggulan fiksi itu adalah mengajak pembaca ke dunia imajinatif. Pada saat kita membaca atau menonton, kita lebih diajak untuk berimajinasi. Yang kedua, menyajikan cerita yang menarik. Ketiga, menyediakan kebenaran moral. Yang keempat, menawarkan kesempatan untuk berimajinasi tinggi, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang kelima, menghibur pembaca atau disebut dengan rekreatif sebagai cara hiburan untuk yang membaca atau menonton. Nah, adakah
Apakah kelemahan dari fiksi dan non-fiksi? Ada. Kelemahannya apa? Kekurangannya apa? Yang pertama, membuat pembaca kehilangan waktu, atau yang menonton cuplikan videonya menghabiskan waktu. Nah, yang kedua, membuat pembaca kehilangan fokus. Fokus terhadap suatu pekerjaan yang dikerjakan. Nah, selanjutnya mengakibatkan pembaca merasa tertekan. Apakah terbebani karena bahasa, susah dimengerti, menggunakan bahasa kedaerahan atau tradisional? Apakah dia masih menggunakan tradisi konvensional? Kira-kira seperti itu. Yang berikutnya dapat membuat pembaca terlalu terobsesi. Nah, zaman sekarang tingkat literasi kita sudah semakin kurang. Peserta didik sekarang lebih suka menyaksikan video daripada membaca buku. Nah, makanya tadi Bapak membuat cuplikan drama. Kalau kita membuat drama secara narasi dia, daya literasi. Tapi dalam hal ini, dalam fiksi dan non-fiksi, kita memang harus dituntut wajib berliterasi tinggi. Jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, dalam hal ini anak-anakku, dalam mengembangkan imajinasi, dalam mengembangkan pola pikirmu, nah, Bapak akan memberikan sedikit evaluasi untuk kita bersama. Nah, nanti anak didik kamu sekalian akan mengerjakan soal sebagai hasil evaluasi nanti untuk Bapak. Sebelum kita masuk ke evaluasi, Bapak tanya dulu. Ada yang belum dipahami atau kesulitan apa yang didapatkan dalam pembelajaran ini? Ayo. Ada kira-kira yang belum dipahami? Sudah dipahami semua? Sudah? Nah, kalau sudah Anda pahami, apa yang Anda lakukan untuk ke depannya? Ayo, satu orang. Oke, Sastra silakan. Ayo. Ya. Saya mencoba untuk Kita kan sudah memahami tadi. Kalau kita sudah memahami suatu konsep, apa yang mau kita lakukan ke depannya? Ayo. Jika seperti saya, ke depannya saya akan melakukan sesuai dengan apa yang sudah diterapkan atau yang sudah dilakukan oleh Pak. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak. Nah, sebagian temanmu ada yang belum paham. Kalau belum paham, apa yang harus kita lakukan ke depannya? Ayo, siapa yang bisa memaparkan? Ayo, silakan. Oke, silakan. Teresia Basa, silakan. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk Teresia Basa. Oke, bagus. Jawabannya tepat sekali. Hal yang seperti inilah yang mau kita bina. Berpikir cerdas untuk memberikan tanggapan. Nah, sekarang Bapak akan memberikan penguatan terhadap apa yang sudah kita kerjakan tadi. Bahwasanya dalam fiksi tadi kita dituntut tidak boleh saling membuli, tidak boleh memandang sebelah mata teman-teman yang ada di sekitarnya. Oke, nah untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari membuat fiksi dan non-fiksi. Coba ulangi. Membuat fiksi dan non-fiksi. Nah, itulah pembelajaran kita minggu depan, rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan ke depannya. Paham? Siap, paham, Pak. Nah, untuk anak-anakku semua, dengan demikian pembelajaran kita hari ini selesai. Nanti akan
Bapak bagikan soal sebagai evaluasi dan rencana tindak lanjut kita. Nah, satu orang untuk memimpin doa ke depan. Wilson, silahkan. Baiklah, Bapak dan teman-teman, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doakanlah kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk Sinusal, kita beri tepuk tangan. Nah, untuk anak-anak semua, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Silakan diulang kembali di rumah. Kerjakan soal PR yang sudah Bapak berikan. Minggu depan sebelum masuk pembelajaran itu sudah kita bahas. Nah, silakan istirahat, hati-hati, silakan jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, ketua kelas berikan. sudah siap, kan? Pak, terima kasih. Siap, terima kasih Pak.